Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seroja. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi kelas C semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengkajian nyeri flash behavior tool. Untuk indikasi dari pengkajian nyeri flash ini yaitu anak usia 3 tahun ke bawah atau dengan penyakit gangguan kognitif. Baik, kalau flag itu terdiri dari 5, yaitu ada face atau wajah, ada length atau tungkai, ada aktivitas, ada cry menangis, dan ada kenyamanan. Baik, untuk skor dari skala nyeri tersebut ada 0 sampai 10. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap prosedur. Di prosedur itu terdapat 3 fase yaitu fase persiapan. Yang pertama fase persiapan. Di situ kita akan mempersiapkan alat kuesioner atau pensil ataupun pena. Yang kedua, mencuci tangan. Ingat, sebelum kontak dengan pasien kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk ke fase tindakan. Nah, di sini kita akan mengkaji 5 dari flag tersebut. Yang pertama, wajah. Di pengkajian wajah terdapat 3 standar nilai. Nah, untuk standar nilai 0, pasien itu tidak ada perubahan ekspresi senyum kah atau ekspresi seperti apapun itu tidak akan ada. Untuk standar nilai 1, pasien pasti akan menyeringai atau berkerut atau menarik diri gitu, atau tidak tertarik. Dan untuk standar nilai kedua, pasien itu pasti akan menyeringai lebih sering, atau tangannya mengepal, atau dia menggigil gemetaran. Nah, itu untuk mengkaji dari muka. Yang kedua, kita masuk ke mengkaji tungkai. Nah, mengkaji tungkai di standar nilai 0, posisinya tuh pasti normal atau relaksasi. Untuk standar nilai 1, pasien tidak nyaman, pasien gelisah, tegang. Dan untuk standar nilai 2, pasien pasti kejang, atau dia mengejang, atau tungkainya itu dinaikkan ke atas, ya. Nah, itu tadi tindak mengkaji yang kedua. Yang ketiga itu kita akan mengkaji aktivitas yang skala standar nilai 0, posisi pasien nyaman dan normal, gerakannya ringan. Untuk standar nilai 1, pasien pasti akan menggeliat atau terlihat tegang, badan bolak-balik, atau bergerak pelan dan terjaga dari tidurnya. Nah, untuk standar nilai kedua, pasien itu posisi badannya akan melengkung. Posisi badan akan melengkung, dia akan menghentak tiba-tiba atau bahkan tegang atau menggesekkan badannya sendiri. Baik, itu dari mengkaji aktivitasnya. Yang keempat, kita mengkaji cry atau tangisan. Untuk di standar nilai 0, pasien tidak akan menangis atau tidak akan merintih, dan posisi terjadi atau tertidur pula. Yang kedua itu standar nilainya yang 1. Untuk standar nilai 1, dia pasien akan merengek atau mengerang. Kadangkala dia sedikit menangis dan rewel. Nah, untuk standar nilai kedua, pasien akan menangis keras, dia akan menjerit, dia akan mengerang terisak, menangis setiap saat atau rewel setiap saat. Itu mengkaji yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke pengkajian yang kelima, yaitu kenyamanan. Nah, untuk standar nilai 0, apakah pasien itu tenang, rileks, ingin bermain. Untuk standar nilai 1, pasien pasti ingin dipeluk, dia pasti rewel. Dan untuk standar nilai 2, pasien tidak akan nyaman dan tidak ada kontak mata sama sekali. Nah, itu tadi pengkajian atau masuk ke dalam fase tindakannya. Nah, fase yang ketiga ada fase terminasi. Di fase terminasi, kita harus mencuci tangan kembali karena sudah kontak dengan pasien. Nah, yang kedua, baru kita dokumentasikan data dan interpretasi hasil.
Jadi dari standar nilai tadi kita jumlahkan. Nah, di situ kita dapatkan berapa standar nilai dari hasil pengkajian nyerinya. Nah, diingat kalau 0 itu tidak ada nyeri sama sekali. Jika standar nilainya 1 sampai 2, maka nyerinya ringan. Jika standar nilainya 3 sampai 4, nyeri sedang. Dan standar nilai 5 sampai 10, maka nyerinya berat. Baik, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.